keprofesionalan guru-guru berjalan menggapai bintang di langit penuh harapan. Pekan PJOK langkah pertama menuju masa depan, pembelajaran berdiferensiasi di dunia pendidikan. Pekan PJOK perjalanan ke arah cahaya, inspirasi bagi generasi di setiap harinya. Pendidikan jasmani dan kesehatan membentuk karakter, mengukir prestasi. Kompetensi teruji, ilmu dipupuk bersama, di pelatihan yang intensif semangat membara. Dari sesi tatap maya hingga lapangan olahraga, kami berdiri untuk masa depan yang cerah. Merdeka dalam belajar, mencipta dan berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Sutarno, yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru SDN 3 Nawahan. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari pelatihan saya ketika mengikuti diseminasi PJOK PKG di Pacitan kemarin. Saya akan menyampaikan program kokurikuler yang saya rancang, nanti akan saya aplikasikan di SDN Nawahan 3. Baiklah, kemudian itu ada RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut tentang memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Mengusung program kokurikuler dengan judul Handball Samtik, Bapak Ibu. Jadi Handball Samtik itu singkatan dari bola tangan sampah plastik. Jadi pada program ini saya melibatkan pada permasalahan di SDN 3 Nawahan, yaitu tentang sampah. Jadi dari dulu sampai sekarang sampah itu menjadi permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Maka dari itu saya mencoba menciptakan suatu program, semoga pada program ini nanti bisa mengurangi ataupun bisa menemukan solusi gimana cara kita untuk mengkondisikan sampah yang ada di SDN 3 Nawahan ini. Oke. Nah, di sini latar belakang yaitu adanya sampah organik anorganik di lingkungan sekolah, terutama sampah plastik bekas jajan snack, Bapak Ibu. Jadi kebanyakan di sini tuh anak-anak masih suka jajan snack itu. Kemudian itu kan ada bungkusnya. Bungkusnya itu biasanya dibuang tidak pada tempatnya, karena kita tahu bahwa anak SD itu walaupun kita kasih tahu 1-2 kali masih ada aja salah satu anak yang tidak mengikuti aturan yang dibuat. Kemudian untuk yang kedua ada aset manusia. Aset manusia itu guru dan salah satunya siswa adalah sumber daya sebagai pengelola melalui komunitas belajar sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya media atau alat dalam pembelajaran PJOK. Jadi tujuan saya menciptakan atau membuat program ini yaitu yang pertama itu saya menyoroti tentang sampah. Kemudian saya juga melihat kondisi di SDN 3 Nawahan ini dalam media atau alat dalam pembelajaran PJOK itu masih kurang atau belum lengkap. Jadi saya mencoba untuk menciptakan juga nanti kedepannya media olahraga itu menggunakan sampah. Kita lanjut. Nah, ini tujuan program: upaya mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah serta menumbuhkan unsur literasi melalui kreativitas siswa dalam memanfaatkan sampah non-organik atau sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah untuk media pembelajaran pada mata pelajaran PJOK. Dan dalam proyek Based Learning PBL itu siswa harus menghasilkan suatu atau produk untuk menunjukkan hasil belajar mereka. Kemudian di sini ada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama ada merencanakan pengelolaan sampah agar berdaya guna, seperti halnya membuat media atau alat pembelajaran dari media sampah anorganik. Jadi nanti siswa itu
kita kita ajari untuk merencanakan. Jadi merencanakan itu siswa aktif untuk gimana kalau sampah itu untuk membuat alat olahraga. Maka siswa akan dituntut untuk berpikir aktif dan kreatif dalam membuat itu. Seperti halnya dalam pembuatan bola dari sampah ini nanti. Kemudian di sekolah siswa hanya menggunakan alat atau media seadanya, sehingga muncul ide untuk membuat media dari sampah plastik dengan bahan yang sederhana. Jadi saya mengambil judul seperti itu karena saya juga mengamati keadaan di sekolah saya juga di SDN 3 Nawan ini. Dari segi alat olahraga itu masih kurang. Jadi saya mencoba berinovasi dengan menggunakan media sampah itu. Kemudian selanjutnya untuk itu sehingga dibutuhkan ide gagasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hasil dari curah pendapat bersama siswa ada beberapa alat atau media yang ingin dibuat, seperti membuat bola dari plastik sampah, kemudian digumpalkan menjadi seperti bola. Kemudian alat lempar itu bisa dibuat dari koran bekas dan lain-lain. Kemudian hal ini juga bisa menjadi solusi untuk memenuhi kekurangan alat atau media dalam pembelajaran PJOK. Kemudian dengan proyek atau kegiatan yang berdampak pada murid, yaitu membuat media alat peraga untuk pembelajaran PJOK, akhirnya muncul ide membuat bola kecil dengan nama ball something itu tadi, itu bola dari sampah plastik. Kemudian pembuatan bola kecil dengan media sampah plastik bisa dimanfaatkan untuk media alat peraga mapel PJOK dan dipilah ball something dari pengolahan sampah plastik. Lanjut. Nah, di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi dalam program kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Kemudian program kegiatan ini akan mengikut sertakan seluruh warga sekolah, yaitu peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian seluruh anggota komunitas belajar di SDN 3 Nawangan. Program ini diharapkan bisa terlaksana dalam 1 tahun pembelajaran yang dapat dilakukan selama 4 kali. Dalam kegiatan ini nantinya juga menjadi salah satu program yang dimana anggota komite dan peserta didik dan wali peserta didik sebagai aset yang besar dan berharga untuk mendapat atau untuk dapat berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan guru, karena kami dapat saling bertukar informasi, berbagai pengalaman dan memberikan saran atau masukan terkait ide awal pembuatan program ini. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dalam membuat murid menyuarakan pendapatnya. Jadi dalam hal ini murid juga dituntut untuk aktif dalam mengutarakan pendapat, mengutarakan keluh kesahnya murid, kemudian menentukan pilihan yang mereka inginkan sesuai minatnya, sesuai dengan kurikulum yang sekarang itu kan kita mengikuti minat murid. Jadi ini sangat pas menurut saya dari apa yang saya pilih ini, dan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan percaya diri menuju stadion agensi. Jadi dengan harapan saya menggunakan alat olahraga, menggunakan sampah plastik itu nanti suatu hal baru bagi murid, Bapak Ibu. Jadi nanti murid itu akan merasa penasaran yang awal. Penasaran itu dari awal mencari, mengumpulkan sampahnya, kemudian sampah itu mereka olah ataupun mereka bentuk menjadi alat olahraga. Mereka dituntut untuk berpikir gimana toh sampah ini harus dibuat apa. Nanti kan murid akan tergerak. Jadi mereka akan membuat kelompok untuk menentukan apa yang harus dibuat alat peraganya menggunakan sampah tersebut. Oke, lanjut. Kemudian rencana evaluasi dengan mengumpulkan informasi baik peserta didik yang akan mengikuti program, staf, anggota, komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi melalui kegiatan diskusi,
dan wawancara serta refleksi dengan seluruh warga sekolah. Diharapkan program ini dapat terrealisasi. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Program ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga akhirnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini dapat menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang lagi di tahap berikutnya. Kemudian ada kemungkinan tantangan meningkatkan kesadaran dan rasa peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Jadi dengan adanya pembelajaran seperti ini, secara otomatis murid akan tergerak untuk melakukan pembiasaan baik, utamanya dalam hal menjaga lingkungan, menjaga kebersihan sekolah, kelas, utamanya kaitannya dengan sampah itu tadi. Kemudian meningkatkan kreativitas siswa dalam menciptakan alat atau media dalam pembelajaran PJOK. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dari pembelajaran ini banyak yang didapat dari murid. Jadi yang pertama itu murid juga terbiasa untuk hidup bersih, hidup sehat. Kemudian yang kedua, kreativitas siswa itu nanti akan tergerak untuk melakukan atau menciptakan apa itu tadi, media pembelajaran dari sampah itu tadi. Baiklah, terima kasih. Jadi itu tadi pemaparan dari saya tentang materi yang saya buat ataupun program pembelajaran yang saya buat tadi. Baiklah, sampai saat ini adakah Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oh baik, Bapak Asori mau tanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanyakan bagaimana cara Bapak mengolah sampah plastik menjadi bahan dasar gula. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan Bapak Asori. Jadi nanti ada banyak sekali itu dari bahan sampah plastik itu kita bisa menciptakan berbagai macam alat peraga dalam PJOK. Bahkan tidak hanya PJOK, nanti dalam pembuatan P5 itu kita bisa menggunakan alat dari sampah plastik atau membuat kerajinan bisa dari sampah plastik itu. Kemudian nanti untuk alat olahraga itu permainan bola kecil itu bisa menggunakan sampah plastik itu juga bisa. Jadi nanti kita kembalikan ke murid. Jadi murid itu kita kasih clue, intinya buat alat peraga dari bahannya ini. Nanti murid akan kita bikin kelompok, mereka akan berdiskusi, mereka akan tergerak untuk menciptakan ide mereka untuk menciptakan alat peraga ataupun kerajinan dari sampah plastik itu, Bapak Rodi. Baik, gimana? Baiklah, yang mau bertanya lagi monggo Bapak atau Ibu. Ini pakai mic atau mic? Bagaimana cara Bapak Mic belum di. Oke, bagaimana cara Bapak mengenalkan atau memulai program Handball Samtik agar menarik minat peserta didik? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan sangat bagus dari Bu Irma. Dan nanti berarti pembelajaran ini kan untuk saat ini, untuk era yang modern ini kan sudah ada media pembelajaran melalui seperti ini, proyektor. Kemudian nanti awal pengenalan itu saya mencoba menggunakan proyektor, Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan membuat video itu yang intinya kaitannya dengan pembuatan alat olahraga dari sampah plastik. Nanti saya akan menampilkannya dalam proyektor. Nanti siswa saya suruh mengamati dulu di situ. Nanti di situ ada tanya jawab sama siswa. Jadi siswa apa yang keluhannya, apa yang belum paham nanti bisa disampaikan ke saya. Kemudian setelah melalui proses pengenalan dari video, nanti kita akan terjun langsung. Jadi siswa itu nanti saya suruh untuk mencari sampah di lingkungan sekolah untuk mengumpulkannya. Nah, setelah dikumpulkan, nanti sesuai yang saya bagikan itu saya buat kelompok setiap kelas itu. Nah, setiap kelompok itu nanti akan saya suruh membuat
apa ya, penemuan dari sampah itu untuk dibuat apa. Jadi medianya ini, kalian itu mau membuat media apa dari sampah ini. Nanti mereka akan berdiskusi dengan rekan. Seperti itu, Bema. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, dan ada yang mau bertanya lagi? Mau bertanya lagi, monggo. Pak Wadi, monggo. Oke, ini. Sebelumnya, terima kasih waktunya yang bersedia kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Pak Indra yang menyampaikan tentang yang bertema handball plastik, handball ya, atau bola tangan dari sampah plastik intinya, itu apa hanya sekedar untuk pertanyaan saya di sini, itu apakah bisa media tersebut nanti dibuat yang semodern mungkin, jadi tidak hanya secara tradisional. Artinya maksud saya begini, kalau yang dalam bentuk tradisional kan hanya mungkin sampah digumpalkan terus diikat dengan tali, karet atau yang lain sebagainya. Itu yang saya tanyakan, apakah bisa dibuat semodern mungkin, jadi seperti hanya bola sungguhan yang mungkin diproduksi oleh rumah-rumah produksi yang sudah modern atau bagaimana. Apakah Bapak Indra bisa mengkolaborasikan dengan mungkin rumah produksi yang lain atau mungkin dengan industri yang di mana yang mungkin sekiranya bisa menciptakan bola plastik nanti lebih menarik daripada yang hanya terbuat dari bola yang sederhana tadi. Itu artinya apakah sudah punya pandangan Pak Indra untuk membuat bola plastik yang lebih menarik lagi daripada yang sederhana? Terima kasih itu Pak. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Pak Owan tadi, yaitu kaitannya dengan apakah dari program saya ini tentang pembuatan bola tangan dari sampah plastik itu bisa dimaksimalkan kembali, atau dari sampah itu bisa menciptakan seperti bola yang sesungguhnya, dan kemungkinan untuk kedepannya bisa diproduksi massal seperti itu ya. Jadi menurut saya menciptakan program ini untuk saat ini saya hanya terfokus kepada peserta didik, yaitu untuk menciptakan kreativitas siswa. Kemudian yang kedua, untuk fokus saya itu tentang sampah plastik di SDN 3 Nawani, gimana caranya agar sampah itu bisa berguna atau bisa dipakai untuk menciptakan alat peraga ataupun untuk mendukung proses P5. Baik, kemudian harapan saya itu untuk saat ini dari program yang saya ciptakan ini, saya berharap itu siswa dapat berpikir aktif, berpikir kreatif dalam hal menciptakan hal baru atau menciptakan alat peraga yang terbuat dari sampah plastik. Kemudian harapan saya selanjutnya untuk sampah plastik itu, untuk program ini, semoga dalam program ini bisa mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan di SDN 3 Nawangan ini, utamanya kaitannya dengan sampah plastik yang sangat susah dikendalikan dan sangat berserakan di mana-mana, terutama di lingkungan sekolah ini. Monggo, yang mau bertanya lagi masih ada waktu. Bapak Rory, monggo. Bu Irma, monggo tambah lagi. Atau Bu Irma kan sekarang di kelas 1, mempunyai mempunyai kendala di kelasnya tentang sampah. Kan biasanya kelas 1 kan gimana ya, anaknya kan masih benar-benar sulit untuk diarahkan seperti itu. Mungkin bisa tanya tentang gimana tentang intinya sampah ini. Jangan itu apa? Monggo Pak, nih? Oke, terima kasih atas waktunya. Selain selain dari kita sendiri itu, Pak Indra bisa mencari dari mana misalnya referensi untuk membuat kreasi, contohnya untuk handball samping ini. Referensi Anda dari mana Pak? Mungkin dari YouTube atau dari media apa saja yang kiranya dapat mendukung kegiatan Anda ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi.
Terima kasih. Baik, pertanyaan Bu Irma tadi dari mana saya salah apa ya referensi yang saya dapat itu banyak sekali Bu Irma. Jadi di tahun yang sekarang serba modern dan serba IT, bahkan sekarang dari saya mengamati dari anak kelas 1 pun sudah pandai bermain apa itu sosial media, dan di dalam itu banyak sekali contoh-contoh. Tinggal kita mengetik misalnya kita mau menanya gimana toh sampah plastik dibuat alat peraga itu bisa apa aja yang bisa dibuat dari sampah plastik itu banyak sekali referensi. Bahkan sekarang di Google juga ada, YouTube juga ada. Jadi kalau untuk referensi itu kita tidak kurang materi, banyak sekali referensi yang bisa kita dapat. Cuma yang berat itu ketika kita mau memulai mengaplikasikannya pada murid, itu banyakkan kendalanya seperti itu. Jadi kalau untuk saya itu untuk ide itu sangat banyak, tapi ketika kita mau menuangkan itulah kendala yang sulit. Makanya kemarin saya itu ikut PKG ini, saya mendapat materi seperti ini, saya mencoba hal baru di SDN 3 Nawangan ini dengan program co-kurikuler ini. Harapan saya, apa yang saya harapkan ataupun yang saya inginkan tentang penanganan sampah plastik itu bisa terrealisasi atau terwujud, dan untuk kedepannya bisa menjadi program pembiasaan di SDN 3 Nawangan seperti itu. Baik, monggo ada yang mau menambahkan? Pak David, monggo ini belum bertanya. Monggo. Pak. Terima kasih waktunya. Saya sebagai guru kelas 4 sudah sangat pusing sekali berkaitan tentang pengelolaan sampah yang ada di kelas 4. Anak-anak kelas 4 sudah beberapa kali saya kasih tahu, saya tegur untuk menjaga kebersihan. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Hendra, bagaimana cara agar anak-anak di kelas 4 khususnya, kemudian anak-anak di SD 3 Nawangan pada umumnya untuk membuat atau melatih kebiasaan berkaitan tentang sampah. Karena saya sampai saat ini kalau tidak saya ingatkan, anak-anak itu masih membuang sampah itu masih sembarangan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Selebihnya terima kasih Pak Indra. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga dari Bapak David. Baik, ini pertanyaan yang menurut saya kaitannya dengan pembiasaan. Jadi pembiasaan dari kita sebagai guru dari zaman dulu sampai sekarang kan, ketika mengingatkan hanya ayo sampai diresiki, ayo sampai diambil, setiap hari cuma seperti itu. Nah, kita kan belum pernah mencoba mencari terobosan baru, cara atau mengingatkan anak dengan cara yang menyenangkan. Jadi anak itu untuk saat ini ketika kita memberi peringatan atau larangan dengan cara yang seperti biasa dulu, mungkin 1-2 hari mereka akan mengikuti aturan kita, tapi nanti kedepannya mereka akan kembali lagi ke pembiasaan awal. Jadi melalui program ini saya mencoba mencari ide gimana cara mengendalikan anak supaya mereka itu kalau kita kasih paham atau kalau kita kita beri masukan atau larangan itu mereka akan nurut. Jadi melalui proses seperti ini. Jadi nanti kita tidak melarang mereka, jadi kita mengarahkan. Kalau tadi kan anak-anak tolong sampahnya dibuang, jadi itu dulu. Kalau sekarang saya mencoba anak-anak, ayo sampah itu kita ambil, kita buat kelompok kecil, kita berdiskusi gimana sampah itu biar bisa menjadi sebuah barang yang berguna, seperti itu. Jadi anak itu terdoktrin bukan untuk mengambil sampah dan membuang ke sampah, tapi mereka terdoktrin, mereka akan berpikir kreatif. Oh, sampah ini harus aku buat gimana, harus aku ciptakan gimana. Nah, mereka ketika proses itu mereka akan asik menciptakan bersama rekan kelompoknya. Nah, ketika proses itu telah berlalu dan mereka sudah bisa menghasilkan sebuah produk seperti halnya bola, seperti halnya kerajinan, mereka akan merasa
gimana ya, merasa bangga. Ketika mereka bangga, kita akan mengapresiasi mereka, kita puji mereka, kita junjung mereka. Nah, ini harapan saya ke depannya anak-anak itu akan terbiasa seperti itu. Jadi tidak harus kita ayo ambil sampah ya, itu mereka akan terbiasa ketika ada sampah kita langsung membuat program, kita masukkan ke kelas, kita materi, mereka akan tergerak. Jadi kreativitas, ide mereka akan tertuang di dalam materi tersebut. Seperti itu, Pak Dewi. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan ini, apakah masih ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan oleh Bapak Ibu? Cukup. Baik, untuk pertemuan ini program co-curricular handball sampai sudah saya sampaikan. Nanti apabila Bapak Ibu masih ada yang belum paham ataupun proses gimana, nanti kita akan melakukan diskusi. Kita melakukan diskusi kecil bersama rekan-rekan guru, bersama Bapak Kepala Sekolah. Nanti kita akan mencari ide-ide gimana toh untuk mengembangkan sampah itu. Nanti kita bisa mengembangkan banyak lagi, Bapak Ibu. Jadi melalui fokus sampah itu kita bisa memanfaatkan berbagai hal untuk arah yang lebih baik. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan program saya ini. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.